Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi setelah login, Pian sebagai ini ada tulisannya lah bahasa Arab semua. Jadi artinya soal ujian madrasah bahasa Arab ini untuk semua jurusan atau peminatan. Nah, langkah kedua setelah Bubuan Pian bisa mengubah username password, itu beolah ruang kelas baru. Dan karena ini khusus untuk ujian madrasah saja, jadi cukup Buan Pian beolah satu ruang kelas baru saja. Ini satu aja lah. Ini misalkan kita pilih kelasnya tentu saja kelas 12. Kemudian kita pilih rombelnya, ini karena bahasa Arab ini untuk semua. Misalkan salah satunya kita berurutan supaya nyaman mengcopy paste ke rombel berikutnya. Ini ulun contohkan, misalkan kita memulainya dari 12 agama 1. Nah, ini untuk keseragaman nama kelas ini kita awali dengan UM, singkatan dari ujian madrasah. Nah, ujian madrasah kemudian ditambahkan dengan kelas. Jadi misalkan kelas 12 agama 1 dan nama mata pelajarannya. Nah, seperti inilah Bapak Ibu sekalian lah. Jadi urut-urutannya ini kode ujian madrasah, nama mata pelajaran nama kelas Pian nih. Ini di copy paste aja. Jadi UM nih ujian madrasah, kelas, kemudian nama mata pelajaran. Kemudian di deskripsinya ini pun samakan aja. Ini nanti gunanya supaya kami panitia proktor itu mudah meminandui nama kelas Buan Pian. Jadi kita urutkan seperti inilah kesepakatannya. UM 12 agama 1. Kalau misalkan nanti keliru, Bapak Ibu sudah terlanjur bolah, kada apa-apa, kau aja diedit. Kemudian berikutnya kita pilih mata pelajarannya. Jadi kalau misalkan ada nama mata pelajaran yang kada terbuat di sini atau salah penulisannya, silahkan nanti Pian laporkan ke kami atau ke ulun selaku koordinator proktornya untuk kena ulun edit atau ulun gantikan. Ini bahasa Arab Bapak Ibu sekalian lah. Agenda pertemuan diisi cukup satu aja. Sudah? Kalau sudah, buat kelas. Kita tunggu sebentar. Nah, jadinya seperti ini, UM 12 agama 1 bahasa Arab. Jadi kalau sudah ini terbentuk satu, Buan Pian boleh sebuting aja. Boleh sebuting aja karena insya Allah kami yang akan mengcopy pastekan ke kelas-kelas yang lain. Atau kalau misalkan Buan Pian hendak melakukan sendiri, ini bisa. Lah, contohkan. Ini kalau sudah kelasnya terolah, misalkan nih ceritanya Pian hendak beolah lagi kelas, bola lagi kelas. Jadi kita kembali lagi ke sini, klik forum madrasah, kemudian kita klik buat ruang kelas baru. Tadi kan 12 agama 1 nih, 12 agama 2. Kemudian tadi UM lah, UM. Nah, ini ada, tinggal diganti aja UM 12 agama 2 bahasa Arab. Ini kita copy lagi, kemudian pilih bahasa Arab, bagian pertemuan 1, dan lakukan ini untuk 10 kelas. Misalkan Pian mengajarnya atau ujiannya nih mata pelajaran Pian untuk semua kelas, kayak contohnya bahasa Arab ini. Jadi bisa aja yang kode ini. Jadi nanti untuk yang bahasa Arab peminatan, nanti kodenya bahasa Arab peminatan di ujungnya sini. Oke, nah inilah kita contohkan dua dulu lah Bapak Ibu sekalian lah. Jadi ruang kelas Pian ini ada 12 agama 1 bahasa Arab, 12 agama 2 bahasa Arab. Ini sudah dua lah kita contohkan. Sekarang kita masuk ke 12 agama 1. Ini Bapak Ibu sekalian. Oh ya, untuk mengetahui misalkan apakah siswa Pian sudah masukkan ke sini, karena nanti aplikasinya ini sebenarnya otomatis, cuma perlu dipancing lah dulu. Kita klik yang sebelah kiri ini, data siswa tergabung. Nah, ini kan sepertinya terlihat belum ada siswa karena memang belum diundang. Nah, selain diundang seperti ini, klik undang, kemudian nanti gabungkan semua siswa, kemudian oke. Nah, ini kan ada peringatan proses gagal karena siswa ya. Jadi kayak semacam dipancing lah. Intinya sebenarnya ini hanya sekedar supaya mempercepat aja siswa kawa tergabung ke kelas Buan Pian. Kalau sudah seperti ini, kita tutup.
nanti ini kan masih refresh nih, masih aplikasinya masih memasukkan nama siswa pian di sini. Insya Allah nanti akan muncul ya di sini. Jadi misalkan kita publik lagi, nah kayak gini. Jadi kayak perlu ini karena server kita belum berganti ke server PPS, jadi agak perlu waktu sedikit lah, berapa detik untuk memunculkan menu-menu tertentu. Oke, sudah Bapak Ibu sekalian lah, bola kelas sudah, menggabungkan siswa atau mengundang siswa, memasukkan siswa ke kelas pian sudah. Berikutnya langkah terakhir kita mengolah mengetik soal atau memasukkan naskah soal. Di menu sebelah kiri ini ada CBT, Computer Based Test, ini kita klik. Ini Bapak Ibu lah. Kemudian klik buat ujian CBT baru. Nah, di sini pilih jenis ujian, kita pilih ujian madrasah. Kemudian tadi kita sudah sepakati juga nama ujiannya UM, ujian madrasah, kemudian kelas Buhan Pian, kemudian bahasa Arab. Oke, kita lanjut lagi. Tadi jenis ujian madrasah, kemudian nama ujiannya CBT, sama kayak bola kelas tadi juga. UM 12 agama 1, jadi ujian madrasah, kelas, kemudian nama mata pelajaran. Waktunya 120 menit. Tanggal mulai ujian ini Buhan Pian sesuaikan dengan tanggal ujian kita. Ulun lupa lah tanggal berapa. Misalkan anggap aja tanggal 13 Maret. 13 Maret, kemudian jamnya misalkan jam 7.30 kena. Kalau jam 7.30 tinggal diketik 7.30. Nah, misalkan kayak gini. Ini misalkan 13 Maret jam 7.30, kemudian berakhirnya 13 Maret juga jam 7.30 sampai misalkan 2 jam berarti 9.30 lah Bapak Ibu lah. 9.30 berarti. Nah, ini. Kemudian sisanya yang lain, acak soal aktifkan ujian ini kerusah di pian utak-atik, di aja dibiarkannya aja apa adanya. Paling mungkin kalau ini mungkin untuk karena ini Buhan Pian beolah tapi sebenarnya tanggal mulainya kan masih laos juga 3. Khawatirnya kalau misalkan Buhan Pian kadingat ini tak ubah tanggal sekarang misalkan karena mencobakan, jadi bisa aja yang ini khusus yang aktifkan ujian ini kita nonaktifkan dulu. Nah, jadi ceritanya Buhan Pian lagi beolah naskah soal bersama dengan guru-guru mata pelajaran bahasa Arab yang lainnya. Oke, ini boleh kita nonaktifkan. Oke, setelah jenis ujian, nama ujian, waktu segala macam, tanggal, dan aktifkan ujian ini sudah di setting, maka berikutnya Buhan Pian beolah soal ujian. Nah, beolah soal ujian ini ada yang berbentuk, ini kita klik inilah buat soal ujian ini, ada yang Pian mengetik manual di sini. Nah, mengetik manual, misalkan ini nomor urut 1 lah, yang manual nih ceritanya bola pilihan ganda. Nah, bola pilihan ganda bisa mengetik dalam bentuk mengetik. Ini bahasa Arab, kita coba Bang bahasa Arab. Oh, ini fontnya yang kedua lah. Karena ulun coba perbaiki lagi. Kenapa nih jadi bahasa Arabnya kada mau? Apakah mungkin ada settingan tertentu yang harus kita nolkan? Nanti insya Allah akan ulun perbaiki. Oke, tapi untuk amannya, seandainya mungkin Pian ada ketikan bahasa Arab soal bahasa Arab di Word kah Pian mengetik kawakan itu copy paste. Ulun kebetulan kerida bisi contohnya soal bahasa Arab. Harusnya sih bisa, harusnya bisa. Nanti silahkan dicoba saja. Oke. Nah, ini contoh kalau kita mengetik dari secara manual langsung di aplikasi bisa. Masuk juga yang rumus matematika ini. Nah, rumus matematika ini insya Allah sebenarnya harusnya sih kawa. Nah, kayak ginilah Bapak Ibu, kita ke kanan sini. Nah, jadi yang mungkin PR ulun hanya nanti soal bahasa Arab aja, tapi di copy paste harusnya nanti bisa.
Nantilah khusus yang untuk bahasa Arab kita kawa diskusikan lagi. Oke, jadi ceritanya beginilah. Ini manual. Kemudian nanti kunci jawaban pian pilih apa? Kunci jawabannya A, B, C, D. Kemudian kalau bobot nilai ini, misalkan soal pian apa namanya? Ada 40. Nah, 40 cuma ulun kada tahu nih, kawal lah pakai koma lah. 40 itu dibagi 100 sama dengan berapa gitu. Misalkan kita 2,5 bisa lah. 2,5 bisa nih. 2 tapi penulisannya 2.5. Jadi kalau misalkan soal 40 berarti 2.5. Nah, inilah Bapak Ibu lah, dan ini harus pian isi sendiri nantinya. Oke, itu yang pertama kalau membuat soal manual di aplikasi. Kemudian ada juga fitur berikutnya. Ini kita bisa, misalkan tadi ada yang buan pian bekerja sama. Jadi ada yang mengetik soal di kelas 12 agama 1, kemudian ada yang mengetik soal di 12 agama 2, itu bisa diambil. Nanti bisa kita ini mau diambil kah kada. Jadi sebenarnya kawa buan pian begawian sama-sama. Misalkan satu orang guru olah 10 soal di kelas anu, kemudian yang lainnya olah soal di kelas yang lain, kawa dikumpulkan jadi satu. Jadi misalkan kalau soalnya ada 40, kawa tuh 4 guru yang berbeda mengerjakan, tapi mengerjakannya di kelas yang berbeda, supaya kena ketika selesai olah soal ini muncul fitur mengambil bang soal. Nah, ngambil bang soal nih kawa buan pian ngambil. Nah, satu sisi ini mungkin agak sedikit berbahaya juga kalau misalkan tadi kalau masalah kebocoran akun guru. Jadi akun guru mata pelajaran lain kau melihat di soal ampun bahasa Arab misalkan gitu. Nah, ini masih sisi yang harus kita diskusikan juga kan nantinya. Oke, ini yang dari bang soal. Implementasinya kayak gitulah. Jadi kau ngambil soal dari kelas yang lain. Kemudian yang berikutnya ada import. Nah, import ini yang berbentuk template. Jadi kayak kita ngerjakan RDM. Nah, download templatenya. Nah, jadi buhan pian sebenarnya paling gampang dan paling mudah ini kalau bisa bikinnya yang kayak gini. Nah, jadi ada template lah. Jadi kayak RDM juga, kalau sudah ada template ini kan nyaman. Permasalahannya bagaimana kalau ada soal buhan pian yang pakai gambar. Nah, untuk gambar kena ulun contohkan. Nah, inilah Bapak Ibu lah template. Jadi kalau bisa buhan pian pakai template ini gini. Jadi supaya nanti kalau misalkan terjadi apa-apakah mungkin lah perlu ngupload ulang ke repot-repot lagi buhan pian. Oke, ini template ini mudah-mudahan nanti buan pian kau bola. Ngetiknya di Excel. Oke, ini yang ketiga cara membuat soal tidaklah. Jadi yang pertama tadi manual, ngambil dari bank soal, kemudian pakai template Excel. Ada juga pakai template Word, hanya saja masalahnya agak sedikit ribet sih Bapak Ibu sekalian. Ulun kada menjamin banglah untuk Word ini apakah kawa terunduh atau kadanya. Tapi kalau buhan pian Anda mencoba, silahkan. Mungkin ada yang mencoba pakai template Word. Nah, ini kan ada sedikit keributan kayak gini lah. Jadi misalkan kayak tidak boleh ada mengandung format numerik, kemudian opsi, nah kayak gini lah. Harus ada huruf besar, kemudian tambah titik. Nomornya pun kayak ini agak sedikit panjang lah pengaturannya. Ulun khawatir kalau buan pian sudah capek-capek bol soal yang kayak gini, ternyata ketika diupload gagal. Jadi ulun sarankan mungkin lebih baik kalau pakai yang template Excel saja. Template Excel lah, Bapak Ibu sekalian lah. Nah, ini termasuk juga import soal PDF, kalian mencoba. Cuma lagi-lagi pengaturannya, settingannya ya agak sedikit terpanjang lah dibandingkan Excel. Oke. Jadi ulun balik lagi lah ke import soal Excel. Ulun contohkan. Ini ceritanya ulun sudah menyiapkan ini bang soal.
Jadi ada bank soal kami, keterampilan komputer. Nah, ini ada gambar. Soal kami itu ada berbentuk gambar. Jadi sudah ulun bikinkan, mintakan supaya yang gambar ini di soal nomor berapa Gerang, supaya nyaman mencari. Jadi misalkan soal ini ulun bukakanlah Excelnya, template Excel. Ada beberapa soal kami yang pakai gambar. Gambar itu bisa di soal, bisa di opsi. Kan bisa-bisa nih dua-duanya. Misalkan kayak tabel atau juga tabel itu dibikin gambar aja. Atau misalkan soal pian kayak tadi contohnya bahasa Arab di screenshot, diolah file, boleh, bisa. Nah, tapi ini kan kebetulan soalnya nomor 3 sampai nomor 7. Jadi file fotonya, file gambarnya kita beri nama soal nomor berapa. Oke, kita coba Bapak Ibu sekalian lah supaya cepat. Pilih file. Sudah ulun siapkan tadi di dokumen contoh bank soal. Ini template-nya. Kemudian ulun import. Nah, ditunggu sebentar. Nah, ada. Kalau Buhan Pian melihat soalnya ada 15 nih. Soalnya ada 11, ada 11. Ini karena soal nomor 1 tadi, soal nomor 1 yang tadi kita bikin tadi. Soal nomor 1. Nah, ini kan nomor satunya itu 2. Karena tadi kita mencontohkan cara bikin soal manual. Ini gampang aja. Kalau misalkan terdouble kayak gini, tinggal yang nomor 1 yang kosong ini kita klik hapus soal. Nah, jadi seperti inilah Bapak Ibu. Nah, ini. Tinggal nantinya setelah selesai terupload ini, misalkan Buhan Pian hendak menambahkan gambar. Ini kita contohkan dulu lah. Tadi kan kebetulan gambarnya di soal nomor 3, 4 sampai 7. 3 sampai 7 lah, ada 5 soal. 3 sampai 7. Ini soal nomor 3. Fungsi dari icon tersebut. Nah, jadi kita tambahkan di atas sinilah, di atas bagian sini. Nah, caranya di bagian sini ini kan ada icon gambar nih, tulisan gambar. Kita klik. Kemudian kita pilih unggah. Jadi kita upload dulu lah, kita upload. Kita cari filenya. Nih. Ini kan Anda akan gambar ulun di My Dokumen Bank Soal. Ini kayak gini. Nah, sudah ada lah. Ini pentingnya ada nomor soal, jadi kita tahu soal nomor 3. Kita open. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, soal 03 PNG, kita klik kirim ke server. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti gambar itu sudah masuk nih ke server kita, ke soal kita klik OK. Nah, jadi harusnya muncul seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4 misalkan. Kemudian kita klik gambar, kita klik unggah, kita choose filenya. Kemudian jangan lupa klik kirim ke server. Kalau sudah, kita klik OK. Dan lakukan ini ke soal-soal yang ada gambar. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan di bagian opsi mau dikasih gambar, caranya juga kurang lebih sama. Jadi tinggal taruh kursor kita di opsi jawaban yang mau kita kasih gambar, klik gambar, dan lakukan seperti tadi. Nah, sudah nih misalkan, anggap aja sudah sampai 7 tadi nih ada gambarnya. Kemudian kita klik. Kalau sudah Pian ngisi soal, sudah bikin soal, masukkan gambar segala macam, mungkin hendak melihat nih kayak apa tampilannya di aplikasi. Yang harus Buhan Pian lakukan adalah klik simpan dan tutup. Simpan CPT-nya lah. Ya, kalau ada notifikasi seperti ini, proses penyimpanan gagal. Ini karena settingnya, pengaturan ujiannya tadi harus kita pilih lagi ujian madrasah. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian nah yang ini aktifkan ujian ini segala macam, ini kayak kembali lagi ke posisi semula gitu. Jadi Buhan Pian kalau ada notifikasi seperti tadi, dicek lagi pengaturan ujiannya, pastikan ujian madrasah, kemudian aktifkan ujian tadi dalam bentuk dalam posisi non aktif. Kita klik simpan lah, tutup. Nah, kemudian ini ada keterangannya.
10 soal sudah masuk. Kode token ini nanti yang kita kasihkan ke siswa pada saat ujian. Dan ini tugas kami dari proktor atau dari panitia nanti untuk membagi-bagikan token sesuai kelasnya. Oke. Nah, kalau hendak melihat hasilnya bisa klik yang lambang ini, simulasi ujian. Nah, ini kelihatan. Oh ya, ini di e-learning juga ada fitur untuk di HP siswa kita itu menampilkan wajah. Jadi ketika siswa mengerjakan nih kayak gini, ada wajah mereka muncul. Jadi kayak semacam pengawasan jarak jauh kan, melihati kalau ada yang mungkin tengok-tengok, mungkin ke screenshot nih bisa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tampilannya, kita lihat tampilan yang gambar. Nah, gambar kan muncul. Oke, gambar muncul lah. Dan jangan khawatir, soal ini sudah kita uji cobakan juga ke siswa kita. Soalnya ini acak. Jadi yang nomor 1 ini kan di wadah ulum sini. Nomor 1 yang ini. Nah, di siswa yang lain, soal nomor 1 bisa jadi bukan ini. Jadi diacak urutan soalnya. Jadi nanti karena di bagian video yang ketiga akan ulun perlihatkan tampilan di beberapa komputer atau beberapa HP yang berbeda. Termasuk juga nilai mereka tidak muncul. Jumlah benar salah tidak muncul, jumlah nilai mereka tidak muncul pada saat menjawab soal. Oke, kembalikan. Sudah hanya seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk fitur-fitur yang lain, termasuk juga untuk demo membuktikan apakah siswa ini acak atau kada, termasuk juga ada nanti aplikasi pengunci tampilan layar HP siswa kita, nanti di video berikutnya akan kita siapkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.